Cara mensyukurinya adalah terima dulu apapun hasilnya, baik itu besar atau kecil, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, terima. Ya. Karena di setiap kejadian, saya kok punya prinsip setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Saya entah kenapa habis podcast ini, hikmahnya apa? Pasti ada kan? Bisa jadi tempat ini akan disetting seperti ini terus. Yes. Mungkin Hikmahnya punya apa? ide-ide kreatif muncul Iya, lagi gitu bener ya. bener banget. Okay. Kemudian nggak cuma itu, kita punya minumannya itu ada es kopi susu yang tegal banget. Namanya es kopi susu Sino, dan es kopi hitam Sitong. Oh, Sino Sitong. Sitong. Okay. Ada juga cireng Jakwir. Cireng Jakwir. Tegal banget kan? Artinya teman ya, teman baik ya. Iya, bener. Ketemu lagi di Rasakan Nikmatnya Hidup bareng sama Dewa Chandra hari ini. Dan senang sekali kita ketemu bersama dengan narasumber-narasumber yang keren banget ya. Dan hari ini ada bersama dengan salah satu entrepreneur kita. Di bidang apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia. Dan halo Rama Sahid. Halo. Kayak berasa reunian ya. Iya, jadi Rama Sahid ini adalah sebenarnya teman lama nih ya. Ya. Muncul kembali dia. Ketemu di satu meja podcast ini ya. Siap. Ketemu Gimana? di satu media ini dan namanya jodoh nggak akan kemana ya. Iya benar. Apa kabar Ram? Baik Mas Bro. Yes, okay. Dewa makasih udah diundang di sini, seneng banget ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Iya. Oke. Dan Gama Lovers, hari ini kita berada di salah satu bagian dari hasil dari aktivitinya si Rama selama ini ya. Oke. Dia ada di Mimi Coffee, X Nyonya Jasem. Jadi kenapa X? Karena kita menggabungkan dua hal di satu tempat. Nah itu dia. Nanti kita juga akan ngobrolin lebih detail lagi tentang apa yang tadi dia sebutkan. Ya. Of course, ini yang menarik lagi adalah aktivitas sekarang apa nih Ram? Oke, thank you. Saya nyebutnya sukanya Mas Bro gitu ya, Dewa ya. Jadi aktivitas saya ini juga selain sebagai seorang entrepreneur yang mempunyai bisnis di bidang bakery shop, coffee shop, tempat makan gitu ya. Ada juga saya ngebangun dengan tim kolaborasi membangun startup, aplikasi. Kemudian selain itu saya juga alhamdulillah sekarang ini disibukkan namanya hobi tapi menghasilkan apa itu sebagai konsultan atau trainer. Jadi kebetulan saya punya consulting yang bergerak di bidang tentang komunikasi, ngajar-ngajar perusahaan begitu kan ya, dan juga support para pelaku UMKM di bidang bisnis begitu. Oke, dasarnya emang nggak bisa diem ya, jadi kayaknya banyak banget tulisnya ya. Ini aja ditanyain satu pertanyaan langsung jawabannya panjang kan, enak kalau narasumber kayak saya ya. Yes, benar. Baik, oke. Jadi kalau aku lihat-lihat juga nih, kenapa sih kamu sekarang, dulu aku kenal kamu tuh sempet diikut perusahaan ya, jadi kayak jadi karyawan lah katakan. Betul sekali. Nah, sekarang lebih milih ke menjadi pengusaha, entrepreneur lebih tepatnya. Kenapa? Oke, jadi kalau kita dibilang tuh menjadi pengusaha tuh ternyata ada 3 hal kita kategorikan. Apa itu? Pengusaha yang dia meneruskan usaha orang tuanya atau keluarganya. Kedua, pengusaha yang dia shifting dari pekerja menjadi pengusaha. Atau ketiga nih, ngelamar kemana-mana nggak keterima, akhirnya buka usaha terpaksa ya udah akhirnya punya usaha. Nah, saya kategori yang kedua. Kategori yang kedua. Yes, dulu pernah bekerja alhamdulillah di TV, di radio, kemudian ke industri otomotif selama 10 tahun. Pindah-pindah dari Jakarta, kemudian dipindah ke Semarang, dipindah ke Tegal, sampai Tegal saya resign dan malah membangun usahanya di Tegal. Oke. Ya, begitu. Sempat mencetus kecetusan usaha ini pada saat menjadi karyawan? Ya. Atau emang udah resign duluan? Saat jadi karyawan sudah membangun usaha. Tapi jangan salah, 2012 kita flashback ya. Saya itu pernah punya usaha waktu di Semarang. Saya sudah bekerja itu di industri otomotif sebagai leader di situ, sebagai manajer. Kemudian saya bangun usahanya di bidang pertambakan. Oke. Dan alhamdulillah 1 tahun. 1 tahun aja. Bangkrut. Emang harus ngelewatin kayak gitu sih Ram kayaknya sih ya. Iya, benar ya, bro. Kan? Beruntung sih sebenarnya ketika kamu tiba-tiba baru pertama tuh langsung dikasih ujian kayak gitu. Iya. Kalau buat orang-orang yang mungkin kayaknya mentalnya agak-agak cetek nih kayaknya langsung selesai aja sih. Betul ya, karena yang namanya dunia bisnis itu kan dunia yang tidak bisa ditebak ya. Nah, jadi kadang naik, kadang turun. Ya, begitulah dinamikanya. Oke. Yang menarik lagi, dulu Rama ini pernah join di perusahaan yang bisa dibilang
perusahaan mapan ya, orang tahu semua gitu ya. Alhamdulillah, yes, alhamdulillah perusahaan besar, perusahaan internasional. Saya yang ada di Indonesianya sebagai branch manager, muter-muter cabang-cabang gitu kan ya, dipindah-pindah. Ya ujung-ujungnya resign juga. Alasan terkuat pada saat Alasan terkuat semua memang tidak tiba-tiba. Proses saya shifting resign itu sebenarnya 1 years ya, 1 tahun. Jadi alasan utama sebenarnya saya kayaknya lingkungan saya itu lebih banyak para pengusaha setelah di Tegal. Di Semarang juga ketemu banyak. Kemudian saya ngerasa kayak pengen mengeksplor lebih diri. Saya nggak bisa nih kalau cuma 1 poin sini. Kan orangnya saya nggak bisa diem ya. Iya. Ceritanya 2012 istri udah resign duluan. Oke. Dia dulu sama-sama kerja nih suami sama-sama kerja di Semarang. Kita sama-sama di Semarang kerja semua. Anak nggak ada yang ngurusin setelah lahir. Nggak punya keluarga besar. Kita bisa pindah-pindah kan. Istri resign duluan sebagai sekretarisnya kantor wilayah sebuah perusahaan BUMN besar. Yes. Resign duluan. Terus akhirnya 2019 saya ikutan resign juga. Walaupun sebenarnya tahun 2016 usaha kami itu udah jalan. Tapi lebih banyak eksekutor di lapangannya istri, saya yang backup dari belakang. Oke. Jadi itu tadi ya. Kalau bisa dibandingin gimana? Ini kan udah jalan udah berapa tahun ya? Berapa tahun dan sempat menjadi employed di sebuah perusahaan juga berapa tahun? Yes. Perbandingan yang paling kamu rasain apa? Yang pasti perbandingannya kalau dulu punya sopir disetirin, sekarang nyopir sendiri. Dulu mobil selalu bersih, ada yang nyuciin. Sekarang nyuci sendiri. Yang pasti ngalamin yang namanya post power syndrome. Karena dulu biasa kerja waktu sudah di Semarang, di Tegal. Itu kan saya sebagai leader di situ, sebagai manager, branch manager itu kayak punya fasilitas, punya tim, semuanya yes sir gitu kan ya. Walaupun sekarang jadi business owner punya tim juga, tetapi kita harus lebih banyak turun kalau sekarang. Yang ngerasa bener-bener sekarang kalau dulu ada yang gaji, sekarang yang gaji siapa gitu kan? Oke. Nah ini menarik nih. Yes, andil mikirin gimana nih gajinya nih. Iya bener. Oke. Itu dia menarik ya. Dan Ram, Ya. Kapan mungkin ditekankan lagi dulu pertama kali langsung pindah tahun berapa? Pindah shiftingnya. Ya dari karyawan jadi pengusaha. Bener-bener switch itu tahun 2019, tetapi bangun bisnisnya tuh dari tahun 2016. Oke. Jadi dulu itu bangun bisnis 2016, udah buka outlet juga, udah buka bakery shop ya. Kemudian pulang kantor kadang ngeliat, tapi nggak fokus juga. Sampai ruang kerja yang dibuka laporan keuangan jualan. Laporan transaksi harian jualan. Kayaknya lama-lama kalau kayak gini saya jadi nggak fair gitu ya. Value-nya nggak dapet lama-lama. Oke, value-nya nggak dapet gitu ya. Jadi sebenarnya jiwa entrepreneurnya itu sebenarnya udah lama ya kan. Bisa dibilang nurun ke orang tua. Memang kayaknya. sudah ada keturunan. Ayah saya kebetulan dulu pengusaha kayu Kalimantan. Tetapi saya dulu nggak tertarik untuk menjadi pengusaha gitu. Cuman karena lingkungan itu mempengaruhi saya dan ada semacam value yang membuat saya menjadi yes, this is my new world gitu. Oke, semakin yakin ketika terjun langsung ya. Ya betul. Yes, dan kalau dilihat-lihat sih kayaknya challenge yang dirasain setiap hari itu justru kayak bikin apa sih? Adrenalin. Iya, Ya. sama ini berasa pengen lagi. Ya benar, Ya. benar. Nyandu ya. Nyandu. Iya. Tapi kalau punya istri cukup sekali aja. Oh iya dong, satu kali aja ya. Oke, ngomong soal istri. Oh saya langsung nih ya. Pasti Tembak ini nih. merupakan salah satu support system di perjalanan kamu ya. Oke. Ram, ya. Kayak ngomongin support system selain istri atau mungkin istri seperti apa dan yang lainnya gimana, Ram? Saya itu mengenal istri saya semenjak zaman kuliah. Jadi saya ketemu sama istri di Jogja, kuliahnya itu sama, satu kampus. Kemudian istri itu bukan orang Jogja, walaupun basically saya sebenarnya lahir di Jogja, besar di Jogja, cuman keluarga besar saya orang Kalimantan gitu ya. Istri orang Sumatera, pindah ke situ, ngekos ya. Kemudian begitulah kita udah jadian, asik zaman dulu lah jadian. Geli denger ya gue. Jadi udah deket gitu, artinya kita memang punya dreamnya sama. Dulu suka kita waktu zaman masih tanda kutip pacaran gitu ya. Itu suka ke coffee shop, suka ke bakery shop, dan kita pernah punya dream. Yang manggilnya kan yang dulu ya. Terus sekarang manggilnya bukan yang lagi kan. Apa dong?
Mie. Iya. Oh iya, oke. Mimi. Iya. Itu yang akhirnya jadi brand kita brand Mimi name. Brownie. Oke, Tapi baik. bukan berarti ini panggil pipi ya. Iya. Nanti kita ngomongin itu lanjut Iya, lagi iya. tadi soal support Nah, system. Kita punya dream nih. Waktu itu di Jogja ada yang namanya Cafe Coklat. Yes. Daerah dekat rumah Dekat sakit. UGM. Yes. Mm-mm. Waktu setahun yang lalu kesana tuh masih ada. Mm-mm. Nah, Cafe Coklat punya sejarah di situ. Ini kita bukan bermaksud endorse ya. Iya, Kemudian asik dia punya tempat kayak gini. Gak cuma jualan makanan minuman, gak cuma jualan minuman kopi, tapi ada makanannya dessertnya. Gara-gara situ kita kayak narik gitu loh. Ya, ya. Suatu saat kalau kita nanti udah menikah kita punya. Alhamdulillah. Istri resign, dia suka buat kue, awalnya buat brownies, dijual di kantor saya. Kok laku, kok enak, lama-lama asik nih kalau dijual beneran. Awalnya lewat online setahun, kemudian lanjut kita buka outlet. Nah dari situ, jadi itu adalah pencetus awalnya yang dimana kita mau membuka sebuah usaha yang berdasarkan passion kita juga. Oke, berdasarkan passion tadi ya si Vita ya. Yes, Vita tuh hobi masak. betul. Hobi masak. Hobi masak. Terus tadi influence-nya juga muncul pada saat dulu nongkrong di coffee shop juga. Asik. Tapi memang kalau dibanding zaman sekarang ini buat yang ngalamin emang tahu sih di Jogja itu ini salah satu itu yang tadi udah disebutkan coklat ya. Ya. Itu emang salah satu pionir bisa Ya. dibilang ya. Dan gara-gara dia, namanya dia di handphone sekarang itu namanya My Coklat. Oh my god. Ada Seriously. Jadi namanya My Coklat gitu. Karena dulu tak panggilnya My Coklat. Iya, iya. Sampai sekarang namanya settingnya My Coklat. My coklat. Udah sempat ketemu sama ownernya? Waktu itu mau ketemu nggak sempet ngobrol karena ternyata ownernya generasi pertama udah meninggal. Oke. Ketemu sama timnya aja sih. Dan kemudian saya jadikan story kayaknya menarik terus di-mention kita. Yes ya itu dia ya. Oke. Baik Ram, Yes. orangnya nggak bisa diem loh ya, orang nggak bisa diem. Terus wah banyak banget aktivitas yang kayaknya pengennya sih diambil semuanya gitu ya. Betul. Tapi menurut aku sih kalau memang selagi itu bisa dijalanin dan itu mungkin satu rules On ya. the track lah ya. Yes itu sih it's okay ya. Ya. Nah kamu bagi waktunya ketika berkarya untuk urusan karya, untuk keluarga, terus kita kan sebagai manusia tuh kayak butuh quality time dalam Yes. bidang-bidang tertentu ya. Yes. Gimana tuh? Yang pasti karena kita bangun bisnis pertama itu adalah couple bisnis, jadi saya enaknya itu bisa ketemu sama istri tuh yang ngobrolin A sampai Z. Ya. Tapi yang namanya enaknya, nggak enaknya juga ada. Oke. Mau tidur ngomongin kerjaan, bangun tidur ngomongin kerjaan. Tuh istri lagi ada tuh ngesut juga. Sampai enak-enak ya. Oke. Sampai di kantor pun urusan pribadi kadang kebawa, walaupun kita udah profesional, maksudnya Iya, dibawa gimmick-gimmick. Jadi tim saya itu yang ada di sini juga udah paham. Ini kalau kadang kita berdebat itu, ini bukan berdebat misalkan di kantor ya. Ini bukan berdebat urusan suami dan istri ya, tapi atasan dan bawahan. Saya atasan dong. Gitu. Oke, menarik sekali Gamal Lovers. Dan satu lagi, kita balik lagi ke tadi muncul akhirnya terbentuklah si Mimi Brownie dan Ya. Mimi Coffee, Coffee ini yes. gitu ya. Kalau sejarahnya tadi mungkin inspirasinya dari si salah satu coffee shop di Jogja itu. Kemudian apa nih bedanya dengan yang lain? Ya, bedanya begini. Kalau yang di tempat sekarang ini adalah Mimi Coffee X Nyonya Jasem. Jadi sekali lagi yang kita itu Mimi Coffee sengaja tidak kita buat berdiri sendiri. Oke. Mimi Coffee X Mimi Brownie yang di pusat itu menggabungkan coffee shop yang bukanya dari jam 8 pagi. Iya. Kita coffee sehat, artinya coffee sehat tanda kutip nggak sampai tengah malam gitu ya. Bukan untuk begadang gitu No. ya. Oke. Banyak kan orang-orang kantoran, kerjaan gitu kan ya. Eksekutif muda. Nah, datang di situ saya tuh pengen banget punya coffee shop tuh simple kok. Kalau ngejamu tamu itu punya tempat. Oke. Saya kan alhamdulillah seneng tuh kalau ketemu teman, punya teman banyak tuh seneng banget. Ya. Nah, dari situ tercetuslah Mimi Brownie, satu brand di mana nama Mimi diambil dari panggilan anak-anak ke istri. Manggilnya bukan mama tapi Mimi. Iya, iya. Oke, kemudian brand pertama itu Mimi Brownie, produknya adalah brownies. Kita nyiptain brownies panggang, pionir di kota ini kan. Oke. Kemudian berkembang jadi kue, ada bowlen, ada dessert, ada cookies. Nah, kemudian kita sandingkan dengan coffee shop. Jadi one stop shopping gitu kan ya. Kemudian berkembang, alhamdulillah saya kolaborasi juga. Ada yang namanya Mimi Coffee X Nyonya Jasem, itu spesialis resto ayam panggang gitu kan ya, dalam kuali. Dan partner saya ini juga pendatang nggak bisa diem gitu kan. Oke. Jadi kita kolaborasi di sini. Nah
Nah itu jadi ada bisnis yang saya bangun cara couple bisnis, ada juga yang kolaborasi. Ya. Ada juga sebenarnya kayak dunia startup. Nah, Oke. startup kita punya e-commerce dan juga point of sales. Yang akhirnya merambat ke situ juga ya. Ya merambat semua karena semua satu circle. Kalau consulting saya bangunnya sendiri, tapi kita consulting ini ya related lah ya. Semua yang saya kerjakan kalau nggak related, nggak satu circle, kayaknya nggak bakal bisa enjoy ngejalaninnya. Yes. Karena related dan saya happy, so I'm enjoy it gitu. Termasuk ketika kita punya ilmu ya, kita kayak punya pengetahuan, kalau nggak dibagi-bagi itu kayaknya nggak seru banget ya. Bener banget. Jadi entah kenapa mungkin mesin kecerdasan saya atau bahasa cinta saya bahasa cinta ngobrol kayak gini kan ya, pertemanan. Jadi saya happy kalau ada cara-cara kayak gini, ketemu banyak teman baru, orang baru itu happy. Yes, itu dia. Yes, it's okay sebenarnya challenge balik lagi ke tadi bagi waktunya. Ya sempat ada sih agak-agak kerepotan Ya gitu pasti berarti ya. bagi waktu pasti repot. Akhirnya bagi waktunya kita ada sesuatu yang nggak harus dikerjakan sendiri. Delegasi, ada tim, ada partner. Tetap dengan konsep kolaborasi itu katanya memang di masa-masa milenial itu yang cukup kuat ya. Betul sekali. Oke, wah ini nih. Ya ini nggak afdol kalau minumnya nggak produk sendiri ya. Yes. Oke. Kalau ini menu andalannya di sini Ram. Ya salah satunya ini yang andalannya di sini. Salah satu yang andalannya di sini adalah. Thank you, Mas. Thank you ya, Dimas ya. Oke. Ya. Namanya es kopi susu gula aren. Nah, memang ada beberapa banyak. Salah satunya es kopi susu gula aren namanya adalah Mastar. Mastar. Ya. Oke. Kalau soal menu, soal apa menu ya atau resepnya? Resepnya secret. Jadi ini ada story. Ada story. Jadi saya itu punya temen. Zaman di Jogja dulu ada namanya Jesko. Jesko. Ingat nggak? Di belakang Gramedia. Oke, yes. Ternyata baristanya Jesko itu baru ngeh itu temanku. Namanya Agung, dia di Semarang. Dia adalah supplier kopi. Ngobrol-ngobrol ternyata dia pernah di Jogja. Ya ampun teman lama. Ngobrol akhirnya dulu saya belajar sama dia. Iya. Nah, saya belajar sama dia resep dan sebagainya, ngebentuk tim dan bagaimana. Kemudian dilepas, kita buat brand baru, brand sendiri. Nah resepnya sebenarnya ya es kopi susu gula aren pada umumnya. Cuman kita ada secret menunya. Oke, Gitu. itu yang kalau biasanya nyebutnya adalah apa? Authentic. Authentic Signature. Signature-nya kita, itu betul. dia ya. Oke, nanti kita cobain. Ram, kita lanjutin lagi obrolan kita. Boleh. Tadi udah cerita tentang history dari si usaha kamu ini. Kemudian aku pengen tahu sih pendapat kamu tentang usaha sejenis ya mungkin ya di era-era saat ini atau belakangan waktu ini. Ya. Gitu. Seperti apa sih? Mungkin kamu bisa bagi ceritanya. Oke, kalau bicara secara manusiawi ada usaha yang sejenis masuk, itu secara manusiawi pasti kita kaget ya. Itu reaksi pertama pasti kita kaget. Itu wajar. Apa yang saya lakukan? Ya kita harus accepting lah, nerima aja gitu loh. Toh kalau itu menjadi harus ditolak buat apa? Ya. Justru dengan ada usaha yang sejenis itu datang baru, justru itu malah jadi semacam saya happy gitu ya. Happy-nya tuh gini, ternyata bisnis yang sebenarnya tumbuh bagus ya. Happy-nya adalah kita harus lebih banyak belajar lagi bagaimana service ke customer. Karena customer kan sekarang bebas memilih ya. Kalau kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik, mutu yang bagus, kualitas yang oke, customer nanti nggak akan datang lagi. Jadi dengan banyaknya usaha yang sejenis, bagi saya tuh sah-sah aja. Toh juga kopi itu ibaratnya akan menemukan penikmatnya sendiri. Ya, betul sekali. Iya. Bukan berarti mematahkan mimpi ya kalau Betul. kalau ada usaha-usaha jenis. Bonus malah kolaborasi malah keren. Yes, betul. Iya. Itu dia ya. Baik, itu dia yang juga cukup membedakan antara pengelola yang satu dengan pengelola yang lain. Iya. Iya kan? Oke. Di usaha ini challenge terbesar apa? Challenge terbesar karena yang namanya industri F&B, entah itu makanan atau minuman, itu tidak lepas dari yang namanya rasa. Rasa mutlak harus enak. Ya. Makanan tuh mutlak rasa harus enak, itu number one. Karena memang yang dijual tuh itu Rasa, sebenarnya, kalau yang dia dijual. cuma jualnya harga, dia nggak akan lama pastinya. Oke. Dia akan rame viralnya di awal doang, habis itu ditinggalin. Itu jadi fenomena saat ini ya. Banyak banget ngantri gitu kan ya, tiba-tiba cuma bertahan let's say setahun gitu kan ya. Rasa number one. Harga orang nggak ngeliat kok kalau rasa. Kedua adalah gimana? Inovasi.
bisnis F&B itu kan kita harus inovasi ya. Iya, iya. Ada promo baru setiap bulannya, ada produk baru. Makanya saya share ke tim, ayo kalau kita bisa buat inovasi. Ngobrol sama kapten saya gitu kan ya, kapten baristanya, yuk buat inovasi produk. Seperti itu contohnya. Oke, baik. Balik lagi ke yang tadi, ternyata nggak ada sia-sianya gaul ya zaman itu ya. Asik. Iya kan? Sama nyobain. Jadi kalau obrolan sama tadi ketemu sama Mas Agung ya, siapa? Mas Agung namanya. Agung ya. Nggak cuma cerita aja, tapi memang harus dicoba ya. Kalau dicoba bener, Harus bener dicoba, setuju. oke. Baik, yang pingin aku tanyakan lagi, Aha. kalau aku lihat sih di Tegal khususnya ini salah satu usaha kreatif yang cukup konsisten ya aku melihatnya sih. Ya. Gimana kamu bisa bikin seperti ini, Ram? Jadi Tegal itu kota yang challenging. Kalau saya bilang Tegal itu second city. Ya. Kalau first city-nya itu kan adalah Semarang, Jogja gitu kan ya. Second city itu Tegal dan Tegal itu potensial loh. Oke. Terbukti saya eksis di sini, maksudnya eksis tuh maksudnya setelah saya resign tetap di sini. Kemudian saya malah aktif di sini, ikut beberapa organisasi gitu kan ya, ikatan pengusaha juga. Kemudian saya membangun sebuah brand yang Mimi Brown itu punya satu produk varian namanya Kaya Kue Cake. Kayak kue kek. Kaya Kue itu kan Tegal banget ya. Kayak kue. kayak Kaya kue. kue. Oh, kayak kue. Ya. Kita membuat namanya Kaya Kue, ya Kaya Kue Cake oleh-oleh Tegal. Aha. Karena di Tegal itu oleh-oleh yang mohon maaf nih yang premium, yang eksklusif, yang packagingnya mungkin rapi atau yang kekinian kan belum ada. Saya hadir di situ. Oke. Kemudian nggak cuma itu, kita punya minumannya itu ada es kopi susu yang Tegal banget. Namanya es kopi susu Sino, dan es kopi hitam Sitong. Oh, Sino Sitong. Sitong. Oke. Ada juga cireng Jakwir. Cireng Jakwir. Tegal banget itu kan? artinya teman ya, teman baik ya. Iya, benar. Yes. Jadi teman-teman Sinok itu adalah panggilan buat cewek-cewek di sini ya. Betul, Sino. Oke, kemudian Sitong yang cowok-cowoknya. cowok. Iya. Oke, wah keren banget. Ini juga jadi akhirnya brand cukup melekat ya. Bener, jadi ngangkat lokal kontennya sekalian. Iya. Oke, baik itu dia. Wah, ini sungguh menarik dan kalau dibilang eksis mungkin anak-anak muda di sini udah banyak tahu semuanya ya. Mudah-mudahan alhamdulillah udah pada tahu. Tapi sebenarnya segmentasinya kamu ke anak muda aja atau gimana sih? Kalau yang ada di tempat sekarang itu memang lebih ke family. Kalau yang di Mimi Brown Mimi Coffee kalau dibilang komposisi 100% 70%-nya adalah perempuan. Dan banyakan Mahmud, mama muda. Mama muda. Dewa demen banget lah kalau gini ya. Habis seru banget sih mereka sih ya. Karena mereka orang yang tidak melihat harga repeat order. Yes. Repetitionnya itu tinggi banget. Iya. Itu Oke. asik banget lah. Tadi disebutkan bahwa ternyata sebenarnya second city itu bukan menjadi hambatan gitu Ya ternyata. benar. Atau ada penyesuaian atau gimana tuh? Karena mungkin kalau dibanding sama kota-kota yang lebih metro gitu, ya kan? So far sih aman, penyesuaian nggak terlalu lama karena sebelum di Tegal kan saya di Semarang. Semarang saya bilang sih sama-sama Pantura, culture-nya nggak jauh beda. Dan di Tegal tuh unik. Saya bilang ya so far sih orangnya baik-baik, ramah-ramah ya. Itu yang bikin saya betah di sini. Iya. Dan lucu gitu loh, ngomong ngapaknya tuh asik gitu. Antara marah sama nggak marah suka absurd gitu Iya. ya. Jadi anggap aja itu bukan marah ya, Ram, ya. Balik lagi ke soal aku tertarik sama yang namanya eksistensi. Sempat ngelewati kita masih bisa ngomongin pandemi nggak sih? Wow, ngalamin banget pandemi kemarin. Ya. Oke, berarti mungkin bolehlah sedikit cerita tentang karena sempat ngelewatin itu juga 3 tahun. Iya. Jadi pandemik itu kayak merasa, jadi saya berterima kasih dengan pandemik. Gara-gara pandemik kita jadi berinovasi, itu yang pertama. Kedua, kita jadi yang namanya lebih dekat dengan tim. Karena kan bagaimana kesehatan tim harus kita perhatikan. Bagaimana kita ngejaga, saya nggak ada yang namanya mencat tim, PHK tim, tapi bagaimana mereka setidaknya kita kurangi jam kerja, berkurang tetapi penghasilan masih ada, masih tetap. Dan kita benar-benar mikir otak gimana caranya kita jadi jauh lebih dekat dengan customers, kemudian lebih care dengan kesehatan dan bagaimana inovasi selalu ada. Udah itu poinnya. At least 3 tahun itu jalan terus ya? Alhamdulillah jalan, sempat di blokade daerah tempat kita karena tengah kota. Ya karena itu kita punya brand produk baru, consultingnya alhamdulillah jalan juga. Jadi malah tumbuh bisnis lain akhirnya. Oke, itu dia ya. Dan salah satu eksistensi itu ternyata bagaimana kita menjaga
tim kerja kita ya. Ya. Dan apapun situasinya kita nerima aja dulu. Semakin kita nolak, semakin kita stres akhirnya. Oke. Iya. Ngelihat usaha-usaha yang lain pada gulung tikar gimana tuh Ram? Apa ya? Kalau kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain kayaknya nggak fair ya. Iya betul. Barang kan kita ada di posisi itu kayaknya nggak enak banget. Jadi itu nggak kita nggak concern situ sih. Iya. Balik lagi, ini menjadi pertanyaan yang biasanya aku lontarkan buat session di Signature ID. Apa tuh? Apakah usaha ini udah jadi sebuah kesukaan yang menghasilkan buat kamu Ram? Ya, saya bilang iya. Yes. Karena dapat income harian, melihat transaksi keuangan harian itu menyenangkan. Walaupun lagi kecil ya nggak menyenangkan gitu ya. Oke. Karena transaksi harian kan kita retail banget ya. Happy. Kedua happy-nya adalah saya ketemu beberapa teman-teman dulu, teman di Jogja Ustadz Wijayanto tuh berapa kali kesini. Kalau ke Tegal pasti ngubungin, Ram di mana Ram? Oke. Main sana ya. Datang gitu kan. Terus pengusaha juga Pak Jody, Mas Jody Warung Stik kalau ke Tegal pasti datang. Jadi beberapa teman-teman itu datang ke sini. Kita ngejamu. Yang tadinya kita pengen raktir, malah kita yang dibayar. Nggak mau, udah nggak usah. Oke, itulah asiknya ya. Kalau aku perhatikan, sepertinya kamu begitu lekat, ingat banget sama namanya proses ya. Orang-orang yang pernah kamu temuin, kemudian juga hal-hal apa yang pernah kamu temuin yang bisa dikatakan itu bagian dari proses. Sedikit lagi dong ceritain tentang prosesnya Ram. Dulu nih, karena kan tadi kita juga ngomongin soal dulu. Karena kalau kita bicara mengenai dulu kan nggak cuma indah-indahnya pacaran aja ya. Tapi kan juga pahit-pahitnya dong. Iya. Waduh. Tapi terkait sama usaha ini. Kalau bicara dulu itu background saya itu kan 5 bersaudara. Saya kelas 5 SD, aku kelas 5 SD itu orang tua divorce. Orang tua bercerai dan ibu single fighter membiayai 5 orang anak. Gak ada yang ikut bapak, gak ada yang ikut abah waktu itu. Kita divorce orang tuanya, kemudian sempat ngalamin masa susah gitu kan ya. Aduh mau beli ini susah, beli itu susah. Kenapa sih gak punya usaha sendiri? Makanya dari SMA sudah jadi penyiar radio remaja di salah satu radio di Jogja kan. Kemudian MC, IO, bla bla bla. Jadi yang gak bisa diem itu adalah karena ini adalah bagian dari survive. Kalau nggak bisa cari duit sendiri, nggak bisa beli sesuatu. Itu bagian dari the power of kepepetnya. The power of kepepet. Tadi aku sempat baca buku itu di mana ya? Di sini ada. Bukunya Mas Jai. Itu juga buku jadi inspirasi juga. Ini biar tahu aja ternyata kalau di sini tuh juga bisa baca-baca ya. Saya suka baca buku dan memang di tempat coffee shop saya ada buku pasti. Tadi ngomongin soal keluarga juga, jadi seberapa bangga nih Ran ketika mungkin kita ngelihat mereka support system tetap ada sampai sekarang gitu ya. Seberapa bangga kamu bisa di saat ini sampai sekarang? Saya tuh habis ngobrol kemarin sama mahasiswa saya, sama istri saya juga. Kebetulan saya ngajar juga kan aktif di sini. Tahu nggak, saya tuh pakai nomor handphone sampai sekarang itu udah 20 tahun. Usia nomor itu tuh? Berapa digit tuh? 11 itu yang 11 bukan yang 10. Zaman di Jogja dulu. Dan nomor itu tiba-tiba saya tuh ditelepon sama temen SD. Temen SD mau ngadain gathering dan gatheringnya itu ada di tempat ini. Itu kenalnya tahu nomornya bukan zaman SD nggak punya nomor dong. Tapi setelah itu kan reunian ketemu. Dari Jogja ke sini? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi dia mau ngadain acara di sini. Jadi artinya kalau kita melupakan masa lalu, kita nggak akan ada masa kini dan masa depan ya. Jadi kita nggak bisa semerta-merta melupain masa lalu. Kita nggak bisa sampai ke masa depan ya. Saya sama Dewa ini to be honest kenal zaman di Jogja, ketemu terakhir di JIC ya. Dan ingat kan dulu waktu ngajar kelas public speaking itu, saya mereferensikan ada Dewa juga. Dan akhirnya tersambung. Dan saya percaya banget sama hukum alam begini. Kebaikan kita di masa lalu akan berbuah manis di masa sekarang dan masa depan. Catat ya, Gama Lovers ya. Dan kalau boleh tahu Ram, tiap orang kan punya story masing-masing tadi ya kan. Pengennya penasaran saya adalah yang sedihnya tuh. Ada nggak sih di titik terendah ya? Titik terendah. Boleh cerita Ram? Ditipu sama teman sendiri. Ditipu sama teman sendiri. Diremehin sama keluarga sendiri. Pernah? Pernah. Ngapain kamu keluar? Saya tuh ngasih tahu resign ke mertua itu H-7 hari. Padahal proses resign itu udah sebulan.
Karena kalau nggak kayak gitu, nggak bakal bisa resign. Jadi galau, ditahan-tahan gitu. Terus yakin, cuman buat kafe, jualan roti, jualan kopi bisa. Ada yang bilang gitu? Banyak dulu. Oke. Kamu yakin keluar, dulu punya fasilitas, punya ini, keluar. Bismillah gitu kan. Kayak benturan gitu ya berarti Pasti. termasuknya ya? Kemudian punya tim di saat lagi benar-benar kita berjuang, tim yang kita anggap leadernya keluar. Oke. Tapi di saat sakit-sakitnya ditinggalin. Wah. Wah, ini kayak love story ya. Iya. Ini ada yang tahu nih maksudnya ya. Yes. Jadi nggak cuma satu ya titik Gak cuma rendah satu, ya? keluarga pun juga sama ngeremehin. Jadi mungkin itu bagian dari harus kita alamin ya. Iya. Benar. Baik, nah itu dia. Ya kembali lagi bahwa tiap orang tuh ternyata punya story behind-nya beda-beda, Betul. termasuk hal yang menyakitkan. Betul sekali. Sampai yang ngerasa gimana, blank atau gimana tuh? Ya namanya saldo di rekening, besok harus gaji karyawan, kita nggak ada saldo juga ngalamin. Ngalamin ya? Ya mohon maaf nih, jujur-jujuran perhiasan akhirnya kita jual. Gimana caranya karyawan harus gajian, Ya. walaupun terlambat tapi gaji harus utuh. Itu kita ngalamin banget. Oke. Iya ngalamin banget. Oh, ini jadi curhat ya. Nggak apa-apa ya, tapi oke kita mungkin ngelihatnya juga kan apa yang ada sekarang kan Ya. nggak bisa dibohongin gitu ya Ram ya. Ya benar. Yes. Baik, suka duka itu emang sebenarnya seru banget kita ngobrolin soal itu, tapi aku lihat sih kalau sekarang kayak bukan tinggal ya, karena ternyata challenge-nya masih akan terus ada. Challenge-nya masih kedepannya. banyak, PR-nya masih banyak juga. Oke. Pasti. Apa PR terdekat apa Ram? Oke, karena saya usaha itu di bidang consulting dan juga ada F&B di bawah satuin. Saya pengen Mimi Coffee ini orang bisa menikmati kopi yang enak tapi dengan harga yang terjangkau, gak cuman ada di sini. Dan kopi itu, tempat coffee shop itu bisa menyatukan banyak orang. Oke. Kemudian orang kalau datang ke Tegal yang dibawa adalah oleh-olehnya Mimi Brownie. Pengennya itu, jadi number one di sini. Jadi number one, kita lagi berproses. Dan kedua adalah coffee shop kita itu bisa, saya punya target itu memang dalam waktu 2 tahun lagi itu ada 15 cabang. 15 cabang Ya. dan ini sekarang ada di dua ya. 2 cabang. Oke. Ya, karena memang kemarin kena pandemik ya. Nah, gitu sih. Oke. Aku cobain Ram. Ini Boleh. yang apa nih? Mastar. Yes, Yes, di-shake dulu. Ini Boleh. kalau boleh dikasih spill-nya, nih buat yang belum pernah ngerasain si Mastar ini cenderung seperti apa Ram? Es kopi susu, gula aren, Yes. pakai fresh milk. Kemudian dia ada espressonya. Espressonya itu mix secret gitu kan ya, secret coffee asik. Yes. Enggak, kita pakai lokal lah ya. Lokal konten. Oke. Ya, gitu ya. Dicoba ya. Ya. Terus apalagi yang menarik? Yang menarik Dari- adalah selain itu apa ya, buat ibu-ibu banyak kan yang kena penyakit lambung atau mah, itu dia aman sih. Oke, baik. Dan dengar-dengar ini pilihan susunya juga yang terbaik. Yes, Yes. alhamdulillah fresh milk yang Oke. terbaik. Ini sama gak sih antara yang itu? Sama, kita kebetulan nyajiin sama. Nanti yang beda setelah ini ya. Ini karena kan ada yang kemasan cup, ada yang pakai gelas. Yes. Ini sengaja saya pakai cup dulu. Oke, baik. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi tentang mungkin ada beberapa menu yang bakal kita Boleh. share juga ya Ram ya. Ya. Nah, gimana ngerasain hidup yang menikmati hidup Menikmati hidup hidup. itu selalu ya? Menikmati hidup selalu. Selalu ya? Ya, kayaknya ngomongnya gampang ya, menikmati hidup gitu kan ya. Nikmatin aja. Tetapi Orang memang- gampang aja ngomongin gitu. Gampang aja, cuman memang kita harus nikmatin yang pahit juga sih. Oke. Karena yang manis itu nggak sepenuhnya akan ada setiap hari. Setuju banget. Ketika kita ketemu sama benturan-benturan, ketika kita ketemu sama cobaan-cobaan, kalau nggak dinikmatin kita nggak akan tahu ya. Kayak kopi dong. Yes. Kopi itu kan perpaduan antara pahit dan manis. Sedap. Akhirnya ngeblend menjadi es kopi. Iya, benar-benar. Dan kamu harus benar-benar bisa menikmati untuk bisa dapetin manisnya. Betul. Iya kan? Ya, betul, Terutama betul. kalau kita ngomong soal kopi yang original. Yes, Yes, boleh. Ram, Ya. kamu termasuk orang yang ini gak sih ketika lo bahagia nggak bisa deh bahagia sendiri, Yes, benar. termasuk itu ya? Ya. Jadi kalau saya lagi happy misalkan ada makanan, kayaknya pengen itu ngebagi gitu loh. Ya. Nggak bisa cuma buat sendiri gitu. Entah kenapa itu kayak ngalir aja gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kedua,
kalau punya ilmu baru pengennya cepat-cepat tak share. Dibagiin. Karena nggak cuma itu, ternyata ibaratnya guru ya, ibaratnya orang mengajar ya. Ilmu yang akan cepat nyantol itu sesuatu yang kita dapat kemudian kita bagikan. Itu justru kita akan learning by teaching gitu kan ya. Termasuk di usaha ini ya, apa yang kamu hasilkan pengennya juga nggak cuma untuk memperkaya diri sendiri gitu ya, tapi ada person-person orang-orang yang memang bisa nikmatin kebahagiaan. Ya alhamdulillah kayak ada bisnis consulting juga. Saya punya consulting, Adaptable Consulting namanya, business and communication partner ya. Jadi ngomongin soal komunikasi, bagaimana membantu orang lain. Menarik loh, saya itu ngisi training consultingnya sebuah perusahaan BUMN besar atau perusahaan besar, tapi level manager, level direktur, cara presentasi, cara berbicara dengan tim tuh masih amburadul, masih kurang ya. Iya, jadi kayak merintah doang. Padahal zaman sekarang bicara generasi Gen X ke generasi Y ke generasi Z, zilenial yang sekarang kan cara pembahasannya harus beda. Ya. Nah itu kita support di situ. Oke, gimana tuh penyampaiannya bisa sesuai ya masing-masing ya? Ya betul. Oke deh. Ini dia. Kalau karyawan atau tim? Kok kamu lebih suka menyebut tim atau karyawan? Tim sih ya. Tim ya. Iya, saya nyebut karyawan agak gimana? Saya nyebutnya tim lah. Nggak pengen ada batas atau gimana? Kesannya kalau karyawan tuh gap banget, ada gap banget. Ya, tim lah. Sekarang ada berapa, Ram? Tim total itu ada beberapa ya, bicara tim ada yang di Adaptable Consulting, di startup dan juga di ini kan startupnya baru dan Mimi Coffee, kurang lebih ada total itu 30-an. Itu yang akhirnya juga menjadi kayak berasa biar terus bergerak terus ya. Ya. Total 30-40 lah ya, total bergerak terus. Memang saya bukan tipikal yang padat karya banyak banget orang, karena industri kreatif kan orang nggak harus banyak ya. Tapi bagaimana orang itu bisa maksimal dan produktif, jadi nggak perlu banyak orang. Yes, termasuk juga mereka memacu kita juga untuk tetap produktif. Bener gitu. Ini kok ngomongin lagi soal kebahagiaan yang udah kamu dapetin dari, kalau bisa dibilang ini kan kesukaan ya Ram ya. Iya. Karena kalau bukan kesukaan nggak mungkin kamu bisa sampai di sini kan ya. Betul. Ya, kebahagiaan dari yang kamu dapatkan dari kesukaan kamu yang menghasilkan ini. Apa ya? Boleh nggak sih kalau aku nanya tentang apa yang udah kamu bikin atau dalam wujud apa? Gue ngomongnya apa? Karya, create something. Atau materi mungkin. Apa ya, kebahagiaan atau apa, kebahagiaan yang didapat terkait sama materi, mungkin kalau mungkin aku sudah bisa bikin apa. Saya paling happy kalau bicara secara materi. Ini kita ada bicara materi sama non materi ya. Kalau bicara materi saya bisa dapetinnya itu sesuai dengan yang saya punya dan saya bisa dapetinnya dengan cara cash. Itu happy banget, tiba-tiba beli aja cash langsung. Iya itu happy. Kayak kebanggaan dan kepuasan. Ya, saya nggak suka ngutang lah ibaratnya. Nggak suka ngutang. Ya, karena bikin pusing. Curhat ini jadinya. Oke Ram, apa yang udah kamu persembahkan buat orang-orang tersayang di sekelilingmu Ram? Itu yang pasti. Dari hasil kerja. Kalau ngukurnya materi kayaknya nggak akan selesai ya. Yes. Artinya sih udah beliin rumah buat istri, pakai nama istri. Jadi kemudian beliin sesuatu buat orang tua, buat mertua. Terus ibaratnya kalau saya tapi bukan tipikal yang manjain anak. Dia pengen sesuatu langsung saya kasih. Harus ada effortnya dulu. Karena kalau begitu nanti dia jadi orang yang manja ya. Kemudian itu yang secara materi. Yang secara non materi adalah saya bisa memberikan, berbagi sesuatu, entah itu ilmu, senyuman, tenaga, dan orang itu happy banget saat menerimanya. Itu kayaknya perasaan tuh nggak bisa priceless banget gitu ya, nggak bisa tergantikan dengan nilai uang gitu loh. Itu sih. Dan ini kan bisa dibilang jalan rezeki itu datang dari hal yang kita suka ya. Tadi ya. Detail nih cara kamu mensyukurinya Ram. Cara mensyukurinya adalah terima dulu apapun hasilnya, baik itu besar atau kecil, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Terima. Karena di setiap kejadian saya kok punya prinsip, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Saya entah kenapa habis podcast ini hikmahnya apa? Pasti ada kan? Bisa jadi tempat ini akan di setting seperti ini terus. Mungkin punya ide-ide kreatif muncul lagi gitu bener banget.
Jadi setiap ada kejadian pasti ada hikmahnya yang kita belum tahu, misterinya. Dan cara mensyukurinya adalah ya kita nggak cuma menikmati syukur itu dengan sendiri, tapi bisa berbagi dengan orang lain. Wah, keren sekali. Ternyata belajar itu juga nggak terbatas. Bener ternyata bahwa belajar itu nggak terbatas sama usia. Ini aku juga akhirnya belajar sama kamu hari ini. Asik. Balik lagi. Nyebut-nyebut usia kayak berasa udah sangat tua sekali. Wah, kita tetap berjiwa muda ya Ram ya. Iya. Oke Ram. Ya. Ini kan bulan Ramadan nih, Nih kita balik lagi ke dapur kamu nih yang sekarang ini ya. Lagi ada program apa? Lagi ada program apa? Kalau di resto yang sekarang di Nyonya Jasem, di Mimi Coffee X Nyonya Jasem ini kita ada promo Ramadannya prasmanan. Jadi ambil sepuasnya nasi, lauk, lalapan itu 15.000. Wah. Tapi jangan salah tafsir. Ini disclaimer ya, nanti 15.000 semua lauk-lauknya 15.000 gitu kan. Enggak. Jadi yang lauk-lauknya makanan berat-beratnya, lauk-lauk yang berbau protein, daging dan apa itu ada additional. Tapi 15.000 tuh sepuasnya untuk nasi, sayuran, lalapan gitu. Itu ada promo, kemudian kita juga ada promo hampers, cookies, coffee, paket buka bersama. Nah, seperti itu. Sampai menjelang lebaran nanti ya? Ya, sampai lebaran. Iya, karena kalau ini kembali lagi Second City ini justru rame nih kalau masa-masa lebaran. Karena gitu tradisi saling memberinya di sini kuat banget. Yes. Hantarannya tuh kuat banget. Hantarannya kuat banget di sini ya. Baik, itu dia beberapa program di bulan Ramadan. Oh ya, aku pengen nanya tadi lupa kalau kita visit ke media sosial atau aksesnya kemana aja, Ram? Kalau pengen tahu beberapa usaha saya, brand yang saya punya, bisa follow Instagram saya atau LinkedIn atau TikTok. Yes. Oh, main TikTok juga. Tapi bukan yang joget-joget ya. Konten-konten lebih edukasi sih ya. Yes. Cuman di Instagram itu @ramasahid. Digabung Ramasahid. Follow di situ, nanti di situ di bio-nya ada Mimi Brownie, Mimi Coffee gitu ya. Ada yang lainnya juga. Dan ini ternyata sama seperti obrolan saya hari ini tuh sama seperti ketika kita mengunjungi rasakan nikmatnya hidup.id. Jadi di sana tuh kayak ada tempat buat sharing, kemudian juga ada tempat buat dapatin inspirasi kayak gitu. Coba abis ini mungkin kamu bisa lebih sering-sering buka tuh. Rasakan nikmatnya hidup.id. Jangan-jangan udah buka juga. Rasakan nikmatnya hidup.id. Kemarin sempat kepoin IG-nya ada ya? Yes, ada. Kepoin IG-nya penyiarnya Dewa Chandra. Yes, pokoknya buat teman-teman juga jangan lupa ya untuk bisa datang ke Instagramnya tadi. Dan juga ada macam-macam ya. Ya. Ada Instagram saya silakan, Mimi Brownie, Mimi Coffee, ayam panggang Nyonya Jasem juga ada. Jadi silakan Instagramnya cek atau di bawah ini. Yes. Ada. Baik, terakhir Ram. Ya. Apa pesan buat orang-orang yang sekarang ini menekuni hobi atau kesukaan dengan orang kan berharap ya, berharap bakal menghasilkan di kemudian hari. Apa yang pengen kamu sampaikan? Ya. Saya selalu teringat ada satu kata bijak mengatakan begini, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan sesungguhnya kita hidup itu bukan hanya mencari keuntungan semata atau harta semata, tapi bagaimana kita bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Itu sih. Wah, Ramasahid memang sahabat yang harus, teman yang harus dipertahankan kayak gini nih. Thank you bro Dewa Chandra. Jadi terbuka banget ya kalau teman-teman pengen sharing bareng sama Rama juga ya. Anytime silakan datang ke coffee shop saya yang di pusat atau yang di sini, silakan bisa sharing, kalau ketemu kita ngobrol-ngobrol. Yes, termasuk buat mereka yang mungkin berada di frekuensi yang sama ya. Betul sekali. Sama. Bener banget. Yes, bukan melihat sebagai kompetitor atau tadi ya, justru ini kayak semacam bukan mematahkan ya, tapi itu kayak bersinergi lah, kita harus berkolaborasi lah ya. Setuju sekali. Oke Ram, thank you banget buat waktunya hari ini. Dan ini obrolan menarik banget buat Gama Lovers. Jangan lupa obrolannya setiap hari Jumat jam 4 sore. Jumat jam 4 sore, oke. Baik, thank you ya Ram sekali lagi. Thank you juga. Good luck bro. Buat Gama Lovers juga. Baik, sampai ketemu lagi di Rasakan Nikmatnya Hidup. Buat Gama Lovers dan teman-teman, jangan lupa kunjungi rasakannikmatnyahidup.id karena kamu bisa sharing dan dapat support dari yang lain juga. Sampai jumpa.